Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damendra. Saya dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi manajemen semester 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian. Penelitian suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Cooper and Emory 1995. Usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia, menurut Suparmoko 1991. Sedangkan menurut Kerlinger 1978 mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari proposisi, hipotesis tentang hubungan-hubungan yang diperkirakan antara gejala-gejala alam. Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang dimaksudkan mengungkapkan rahasia ilmu dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Rencana penelitian sama dengan proposal, memuat yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat hipotesis atau pertanyaan penelitian, dan yang kelima metodologi, kerangka konsep, pengumpulan, dan analisis data. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa sebab penelitian yang akan dilakukan. Susunan kalimat diurut secara segitiga terbalik dari umum atau deduktif ke khusus atau induktif. Urutan latar belakang. Yang pertama, pengertian singkat tentang topik penelitian. Yang kedua, angka dari penelitian sebelumnya secara internasional kalau ada, maupun nasional dan lokal. Yang ketiga, uraikan gambar lokasi penelitian. Yang keempat, jelaskan permasalahan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan pada lokasi penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, satu kalimat. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini dari uraian dari tujuan umum, tergantung banyaknya variabel yang akan diteliti. Yang ketiga, manfaat penelitian. Uraikan manfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah setempat, bagi peneliti sendiri, maupun bagi institusi. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian. Teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi yang betul-betul telah teruji kebenarannya. Di sini juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Jumlah teori yang dikemukakan tergantung pada variabel yang diteliti. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model dari konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel merupakan selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif maupun komparatif. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika komitmen kerja tinggi
maka produktivitas lembaga akan tinggi pula. Atau jika pengawasan dilakukan dengan baik, positif, maka kebocoran anggaran akan berkurang. Hipotesis. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, penelitian yang akan diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Kalau rumusan masalah adalah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai, kerangka berpikirnya, jika kepemimpinan baik maka motivasi kerja akan tinggi. Maka hipotesisnya adalah ada pengaruh tinggi atau rendah dengan signifikan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Hipotesis atau kuantitatif. Pertanyaan, penelitian atau kualitatif. Hipotesis suatu argumen yang akan diujikan kebenarannya. Pertanyaan penelitian, pertanyaan untuk menjawab permasalahan di lokasi penelitian. Metodologi. Yang pertama, buat kerangka konsepnya. Yang kedua, jelaskan jenis atau pendekatan penelitiannya. Yang ketiga, tempat penelitian atau alasan memilihnya. Yang keempat, waktu penelitian. Metodologi lanjutan. Yang kelima, populasi dan sampel. Yang keenam, variabel-variabel. Yang ketujuh, metode pengumpulan data atau cara dan instrumennya. Yang kedelapan, metode analisis data. Yang kesembilan, jadwal penelitian. Yang kesepuluh, tim penelitian. Mungkin sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.